HMJ IHK PPKN FIS UNG mempersembahkan video presentasi penilaian kemajuan pelaksanaan program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim PHP2D, Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait kemajuan pelaksanaan program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa PHP2D dengan judul program yakni pemberdayaan masyarakat melalui kewirausahaan produksi lampion sabut kelapa dalam meningkatkan UMKM di Desa Buhu. Nah, baik, adapun daftar pembagian tugas tim PHP2D HMJ IHK PPKN FIS UNG terlampir pada slide ini. Dan selanjutnya, mari kita bahas kesesuaian identifikasi permasalahan dengan metode dan pencapaian tujuan. Nah, di sini kita bisa melihat before program pendanaan PHP2D dan realisasi program lanjutan saat pendanaan PHP2D. Adapun before program pendanaan PHP2D, kita tahu bersama bahwa Desa Buhu adalah desa yang memiliki luas wilayah perkebunan kelapa yang cukup luas dan memiliki pabrik pengolahan kopra. Akan tetapi yang menjadi masalah utama di Desa Buhu adalah di mana limbah sabut kelapa yang dihasilkan oleh pabrik kopra itu dibiarkan begitu saja, dan juga banyak masyarakat yang membiarkan begitu saja limbah sabut kelapa, sehingga berangkat dari sebuah permasalahan inilah yang melahirkan gagasan kami untuk menciptakan suatu produk. Nah, setelah beranjak dari identifikasi masalah sebelum kami mendapatkan pendanaan PHP2D dan setelah mendapatkan pendanaan PHP2D, kami langsung melakukan realisasi lanjutan berupa sosialisasi ataupun arahan dan langsung membentuk UMKM sabut kelapa yang beranggotakan dari kelompok layak sasaran, yaitu gabungan dari Karang Taruna dan PKK, itu kurang lebih sebanyak 30 orang yang terdiri atas ketua UMKM-nya, sekretaris, bendahara, di mana pembentukan ini dimediasi oleh tim PHP2D yang berkolaborasi dengan pemerintah desa. Dalam hal ini, metode yang digunakan lebih mengarah kepada pendekatan kelompok dan pemberian bimbingan secara langsung. Nah, dalam program pelatihan yang kami lakukan, itu kami memiliki indikator tujuan program yang telah dilaksanakan. Yang pertama, melatih masyarakat dalam mengolah limbah sabut kelapa. Yang kedua adalah membentuk kemitraan Karang Taruna. Yang ketiga, melakukan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat adalah terbentuknya UMKM lampion sabut kelapa. Yang kelima adalah melatih masyarakat dalam mengolah limbah sabut kelapa. Dan yang keenam adalah membangun kemitraan Karang Taruna dan PKK. Nah, adapun pendampingan yang telah kami lakukan dalam hal untuk mengukur kemajuan program kami melakukan pendampingan baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada masyarakat. Pendampingan secara langsung yang kami lakukan adalah yang pertama, kami melakukan pendampingan penggunaan alat cacah sabut kelapa kepada layak sasaran saat program ini didanai oleh Kemendikbudristek. Di mana pada poin 1 kami mencoba memberikan pendampingan kepada masyarakat atau kepada layak sasaran bagaimana cara mengoperasikan alat cacah sabut kelapa sehingga ini bisa dilakukan dengan baik agar terhindar dari misalnya juga dalam konteksnya maksud saya masyarakat yang belum memiliki pengetahuan dalam mengoperasikan alat ini kami memberikan pemahaman ataupun bimbingan supaya agar lebih terarah. Nah, selanjutnya poin kedua kami melakukan pendampingan proses pembuatan produk lampion sabut kelapa. Memang pada dasarnya pembuatan produk lampion sabut kelapa ini terbilang cukup sulit karena membutuhkan teknik-teknik tertentu sehingga bisa membentuk suatu pola yang kemudian pola itu bisa menghasilkan seni. Di sini kami dari tim PHP2D memberikan arahan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah tergabung kombinasi antara PKK dan Karang Taruna menciptakan sebuah produk lampion sabut kelapa dan ini berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan. Dan di poin ketiga kita bisa melihat apa yang telah kita berikan kepada masyarakat, artinya memberikan pelatihan kepada mereka sehingga menghasilkan sebuah produk. Di foto pertama ini adalah hasil produk yang ketika dikeringkan, foto kedua adalah produk yang sudah dikemas atau dalam artian sudah dipadukan variasinya. Dan yang ketiga ini kita bisa melihat bahwa ini adalah salah satu produk yang kita coba letakkan di ruangan dan cahayanya tentunya sangat bagus. Baik, selanjutnya keberhasilan program. Bagaimana cara kami mengukur keberhasilan program? Adapun metode dan ketercapaian program, yang pertama itu masyarakat sudah mengetahui bagaimana cara memanfaatkan limbah sabut kelapa. Yang kedua, masyarakat lebih kreatif dan memiliki keterampilan. Kemudian yang ketiga adalah berkurangnya limbah sabut kelapa di Desa Buhu. Adapun perubahan fisik kita mengukur dari dua. Yang pertama indikator capaian,
Kemudian realisasi capaian. Indikator capaian pertama yakni pelatihan pembuatan lampion sabut kelapa serta pelatihan pemasaran produk melalui marketing online. Realisasinya adalah terlaksananya kegiatan pelatihan dan pendampingan secara langsung dan menghasilkan produk presentasi itu kurang lebih 100%. Nah, selanjutnya adalah pembentukan UMKM lampion sabut kelapa. Realisasinya adalah terbentuknya UMKM lampion sabut kelapa yang beranggotakan 30 orang antara Karang Taruna dan PKK itu presentasi 100%. Selanjutnya, poin ketiga adalah indikator capaian ketiga adalah berkurangnya limbah sabut kelapa. Realisasinya adalah dalam pelatihan pembuatan lampion sabut kelapa, itu kami memanfaatkan limbah sabut kelapa sebagai bahan utama dalam pembuatan lampion sabut kelapa. Nah, adapun luaran wajib dan luaran tambahan yang telah kami realisasikan, yang pertama luaran wajib yang telah terlaksana adalah modul lampion sabut kelapa itu berjalan 100%. Untuk hak cipta dan publikasi jurnal itu kami sudah melakukan submit, tinggal untuk hak cipta kami tinggal menunggu pemberitahuan, dan yang ketiga adalah publikasi jurnal kami tinggal menunggu publikasi dari Abdidas itu sendiri. Jadi untuk hak cipta dan publikasi ini, publikasi jurnal dia presentasinya 75%. Adapun 4 luaran tambahan yang telah terlaksana, yang pertama publikasi inovasi produk, publikasi program PHP 2D, penjualan produk di katalog atau Shopee. Yang keempat, brand logo produk lampion sabut kelapa itu berjalan sesuai dengan yang kami harapkan, yakni dengan presentasi 100%. Adapun komponen biaya yang telah kami keluarkan dalam program ini, dalam hal ini bisa dikatakan program kami yang sudah berjalan hingga sampai saat ini ada 3 indikator. Yang pertama, pengadaan alat dan bahan, 2 biaya workshop dan pelatihan, 3 biaya publikasi dan hak cipta. Nah, di sini total dana yang kami keluarkan kurang lebih 29 juta dengan sisa anggaran yang tersisa sekarang itu 8 juta rupiah. Nah, kekompakan tim PHP2D, HMJ, PPKN, FIS UNG. Kami berangkat dari peran dosen pembimbing. Alhamdulillah hingga saat ini dosen pembimbing itu selalu memberikan arahan kepada kami. Yang pertama, memberikan dukungan penuh dan masukan serta koreksi pada saat penyusunan proposal PHP2D, yang artinya kami bisa katakan sebelum before PHP2D. Kemudian kedua adalah bersama ketua tim saat pembekalan 1 dan 2 PHP2D itu, sosialisasi PKP dan sosialisasi abdi daya itu dosen pembimbing kami sangat aktif sekali. Kemudian yang ketiga adalah bersama tim, setiap kali tim pergi ke desa juga dosen pembimbing selalu memberikan masukan kepada kami. Dan yang keempat, setiap kegiatan kami selalu melakukan evaluasi bersama dosen pembimbing. Untuk kekompakan tim PHP2D IHK PPKN FIS UNG, kami membangun 2 hubungan komunikasi internal itu dalam tim kami, kemudian komunikasi eksternal itu antara kami dan masyarakat, sehingga program ini berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kami harapkan. Komunikasi antara masyarakat itu ada dan komunikasi antara tim itu ada, sehingga tidak terjadi yang namanya miskomunikasi. Nah, selanjutnya untuk presentasi keberlanjutan program. Bagaimana cara kami mengukur presentasi keberlanjutan program? Kami memiliki keyakinan bahwasannya berdasarkan kelayakan program dan support dari berbagai mitra, presentasi keberlanjutan program itu 100%. Mengapa demikian? Karena kami telah melakukan kerjasama dengan mitra-mitra terkait, dan kita bisa melihat di slide ini ada Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo, Dinas Industri dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo, dan Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian kerjasama dengan koperasi UMKM koperasi yang kami lebih arahkan ke Dinas Kabupaten Gorontalo. Nah, selanjutnya, mengapa kami sangat yakin produk ini bisa berkembang dan bisa berkelanjutan? Karena produk ini memiliki, yang pertama, unik. Belum pernah ada yang menciptakan. Yang kedua adalah limbah sesuai potensi daerah. Yang ketiga, ramah lingkungan. Ketiga, banyak diminati. Untuk jangkauan market pasar yang telah kami capai hingga saat ini, alhamdulillah, kami terterima di kabupaten khususnya Kabupaten Gorontalo itu 100% masyarakat sangat respon. Kemudian dari tingkat provinsi ataupun daerah itu kami terterima 100%. Untuk nasional pemasarannya kami juga terterima kurang lebih 95%. Mengapa kami mengatakan demikian? Karena setiap kali kami menawarkan lampion sabut kelapa ini kepada masyarakat, banyak sekali responden yang mengatakan, wah, ini adalah salah satu bentuk kreasi yang sangat unik. Dalam hal pelaksanaan program ini bisa ada keberlanjutan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.